Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Kai Harahap. Baiklah teman-teman, video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Tafsir Ekonomi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di mata kuliah Tafsir Ekonomi ini Sarah mempresentasikan seputar riswah. Jadi video kali ini akan membahas Q&A seputar riswah. Pertanyaan yang pertama, tentu aja pertanyaan pertama adalah apa itu riswah? Pengertian riswah. Jadi riswah itu secara etimologi itu berasal dari kata rosya yarsyu yang artinya suap. Dan secara terminologi artinya adalah memberikan sesuatu untuk membenarkan yang batil atau sebaliknya membatilkan yang benar. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah coba berikan contoh riswah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jadi contoh dari riswah ini saya ambil dari pengklasifikasian riswah. Jadi riswah itu terbagi menjadi 3 macam. Riswah yang pertama yakni riswah membenarkan yang batil atau sebaliknya. Misalnya menyuap hakim untuk membenarkan kasus yang salah. Nah, contohnya saya adalah tersangka, saya melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Kemudian saya menyuap hakim agar hakim menyatakan bahwa saya benar dan yang bersalah adalah korban. Jadi terjadinya pemuterbalikan fakta, yang batil menjadi benar dan yang benar menjadi batil. Itu satu contoh yang pertama. Riswah yang kedua adalah riswah mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Misalnya untuk mempertahankan kebenaran saya harus melakukan suap riswah. Misalnya saya ini adalah korban, tetapi saya tidak memiliki bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa saya ini korban dan si tersangka itu bersalah. Jika saya tidak melakukan penyuapan, otomatis hak saya sebagai korban itu diambil misalnya gitu. Dan saya dianggap bersalah, saya yang menjadi tersangka. Jadi terjadi pembalikan fakta. Dan mau tidak mau hanya dengan cara menyogok atau menyuap, maka hak dia dapat diambil. Contohnya seperti itu. Jadi dibolehkan menyuap atau menyogok itu dengan syarat apabila sudah darurat dan hak dia tidak dapat, dan apabila hak dia dapat direbut dengan cara menyuap. Seperti itu. Jadi ini benar-benar di taraf yang daruratnya seperti itu. Tetapi bagi yang menerima suap, maka itu menjadi haram bagi dia yang menerima uang suap tersebut. Kemudian riswah yang ketiga adalah riswah untuk memperoleh jabatan. Contohnya, si A menyogok pemilik perusahaan agar dia memiliki posisi yang baik di perusahaan tersebut. Kita buat ilustrasi. Misalnya perusahaan itu sedang membutuhkan seorang manajer. Kemudian saya yang ingin menduduki jabatan tersebut menyogok pemilik perusahaan agar saya bisa menjadi manajer di tempat tersebut. Tentu saja itu tidak diperbolehkan ya, karena apalagi jika kita tidak kompeten di dalam bidang tersebut, bidang yang kita posisikan, jabatan yang sedang kita duduki, maka gaji yang kita terima itu bisa menjadi haram. Jadi hati-hati apabila kalian mencoba memasuki sesuatu dengan cara riswah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, coba berikan penjelasan penafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Baiklah, jadi penafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 saya ambil dari tafsir Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ini merupakan salah satu tokoh cendekiawan Muslim Indonesia yang ahli di bidang ilmu Al-Quran. Beliau ini udah banyak mengeluarkan buku-buku maupun tafsir-tafsir tentang Al-Quran. Salut untuk Bapak Quraisy Shihab. Jadi menurut tafsir Quraisy Shihab mengenai ayat ini, dijelaskan bahwa diharamkan memakan harta yang bukan milik kita dengan cara yang tidak benar. Jadi harta yang kita peroleh dengan cara yang tidak halal itu
merupakan harta yang haram kecuali kita peroleh dengan jalan-jalan yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya dari pewarisan, hibah, atau transaksi-transaksi yang diperbolehkan Islam. Dan terkadang ada yang menggugat harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Misalnya untuk mendapatkan harta saudaranya, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberikan saksi dan bukti yang tidak benar atau telah memberikan sogokan dengan cara yang keji atau memberikan sogokan kepada hakim seperti itu. Jadi hal ini merupakan suatu perlakuan yang buruk, gitu kan? Jadi hal ini termasuk perlakuan yang buruk dan tentunya akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Di ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau menyuap ini merupakan praktek atau tindakan kriminal yang dapat membahayakan suatu bangsa ataupun negara. Pada ayat ini dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap. Yang kedua, pihak yang menerima suap, yakni pejabat atau seseorang yang menyalahgunakan wewenang dengan memberikan kepada si pemberi suap atau si penyuap sesuatu yang bukan haknya. Jadi secara umumnya menurut tafsir Quraisy Shihab mengenai penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ini bahwasanya diharamkan memakan harta yang bukan harta kita dan yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan cara riswah atau suap maupun sogok menyogok. Pertanyaan terakhir, yakni coba jelaskan asbabun nuzul dari ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan Imrul Qais bin Abbas dan Abadan bin Asma al-Hadrami yang bersengketa mengenai persoalan tanah. Jadi si Imrul ini berusaha untuk mendapatkan tanah si Abadan dengan cara bersumpah di hadapan hakim agar ia bisa mendapatkan tanah si Abadan tadi. Nah, jadi ayat ini turun sebagai bentuk peringatan terhadap orang-orang yang ingin mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Zubair. Baiklah, sekian Q&A seputar tafsir ekonomi mengenai riswah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kita semua masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih untuk Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan pelajaran selama di semester 4 ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Syukron lil musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.